Fitri Syafira, NIM 119190054, Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Yope William Numantorwan, NIM 1193020 dari Prodi Teknik Lautan, TPB 13. Bagi kita semua, perkenalkan nama saya Sondang Asinoli Pasaribu dari Program Studi Teknik Industri NIM 1191926 dari TPB 13. Nama saya Muhammad Rifki Syahputra, NIM 119410051 dari TPB 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Si Amrina, NIM 1192332 TPB 13, Prodi Teknik Geomatika, Institut Teknologi Sumatera. Perkenalkan, nama saya Samrudin, NIM 119360006, Prodi Teknik Material dari TPB 13. WiFi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity, yaitu sebuah media pengantar komunikasi data tanpa kabel yang digunakan untuk komunikasi atau mentransfer program dan data dengan kemampuan yang sangat cepat. Teknologi WiFi ini menggunakan gelombang radio, yaitu salah satu jenis gelombang elektromagnetik untuk saling bertukar informasi antar perangkat. Proses perambatan gelombang radio menuju perangkat lain menggunakan prinsip gelombang AM. Saat gelombang radio dipancarkan melintasi kabel osilasi dari medan listrik dan magnetik tersebut dinyatakan dalam bentuk arus bolak-balik dan volta sel dalam kabel. Hal ini kemudian diubah menjadi sinyal audio atau lainnya yang membawa data dan informasi gelombang radio yang digunakan pada WiFi. Gelombang radio yang digunakan pada WiFi memiliki frekuensi antara 2,4 Hz hingga 60 Hz. Untuk mengetahui panjang gelombang elektromagnetik pada WiFi, kita dapat menggunakan rumus berikut. Kita menggunakan kecepatan cahaya karena gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Selanjutnya, kita dapat mengetahui kualitas WiFi dengan mencari panjang gelombang WiFi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama, pada frekuensi 2,4 GHz kita memperoleh panjang gelombang 12,5 meter. Selanjutnya, pada frekuensi 5 GHz diperoleh panjang gelombang 6 meter. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar frekuensi, maka jarak jangkauan WiFi semakin pendek. Kemudian dapat dibuat pula grafik antara frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Berdasarkan grafik, pada frekuensi 5 GHz grafiknya lebih padat, sehingga konektivitas data lebih cepat sampai dibandingkan pada frekuensi 2,4 GHz. Macam-macam desain alat pada Wi-Fi meliputi 1. Access point. Access point digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel para klien. 2. Antena omni digunakan untuk memperluas coverage area hingga beberapa kilometer, sehingga tidak memerlukan antena omni eksternal. 3. Box access point digunakan untuk melindungi access point dengan dilengkapi kunci pengaman. 4. Kabel pigtail atau kabel jumper digunakan untuk menghubungkan antara antena omni dengan access point dengan memerlukan panjang maksimal 1 meter. 5. Power over Ethernet digunakan untuk mengalirkan listrik melalui kabel Ethernet atau kabel UTP atau STP. 6. Kabel UTP atau STP digunakan untuk menghubungkan antara access point dengan jaringan kabel pada LAN lokal. 7. Penangkal petir atau lightning arrester. Sebagai pengaman dari petir, maka Anda memerlukan alat ini yang berfungsi untuk menyalurkan kelebihan beban listrik saat petir menyambar ke kabel pembumian atau grounding. Dan yang terakhir, tower digunakan untuk menangkap sinyal radio dengan baik. Adapun kegunaan dari WiFi yang pertama, menghubungkan perangkat ke dalam jaringan. Berbeda dengan jaringan kabel LAN yang terbatas penggunanya, WiFi bisa digunakan di banyak komputer tanpa menambah jumlah kabel. 2.
kedua, berbagi data antar perangkat. Misalnya Anda mempunyai dua perangkat elektronik, lalu ingin memindahkannya data di salah satunya ke perangkat lainnya, Wi-Fi dapat dimanfaatkan untuk hal ini, sehingga kabel data tak lagi dibutuhkan dan menyebabkan pekerjaan lebih praktis dan efisien. 3. Model dari smartphone. Memang dengan adanya Wi-Fi, sebuah smartphone dapat terhubung dengan internet, sehingga penggunaan tak perlu lagi menggunakan paket data dan membayarnya. 4. Kecepatan internet lebih pesat. Hal ini tentu sudah bisa dipahami oleh para pengguna smartphone, berbeda dengan saat mengakses internet melalui jaringan seluler yang terkadang cepat terkadang lambat, tergantung keberadaan sinyal. Biasanya kecepatan akses internet dengan penggunaan Wi-Fi lebih terjamin kecepatannya. Salah satunya indikasinya adalah Anda bisa melakukan streaming video tanpa putus-putus, pengunduhan dokumen yang lebih cepat, akses yang tidak membutuhkan loading. Oke, di sini saya akan membahas tentang kekurangan Wi-Fi. Yang pertama, keamanan yang kurang. Jaringan Wi-Fi yang bersifat publik dapat dimasuki oleh siapa saja, dan bahayanya bisa dimasuki oleh pengguna yang memiliki kepentingan negatif. Berbeda dengan jaringan kabel yang terlindungi, jaringannya dengan koneksi khusus menggunakan kabel. Meskipun jaringan Wi-Fi dapat diperkuat dengan password yang dipasang, tetapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang tidak bertanggung jawab yang membocorkan passwordnya. Kedua, kelemahan mentransfer data yang besar. Menggunakan Wi-Fi tidak cocok untuk digunakan dalam mentransfer data yang berukuran besar. Berbeda dengan jaringan kabel yang dapat menyupport data besar dengan menggunakan kecepatan yang besar pula. Ketiga, kekuatan sinyal bergantung dengan kondisi cuaca. Jaringan Wi-Fi sangat bergantung pada kondisi cuaca. Jaringan Wi-Fi yang memanfaatkan udara sebagai pengantarnya, sehingga apabila cuaca dalam keadaan buruk, maka hal ini dapat mengganggu proses transmisi data pada jaringan Wi-Fi tersebut yang Anda alami berupa sinyal yang tidak stabil dan lain sebagainya. Setelah melakukan percobaan yang ada dalam RPL, didapatkan saran pengembangan Wi-Fi yaitu 1. Dalam melakukan pengembangan jaringan, topologi hierarki dapat mempermudah proses pengembangan karena apabila jaringan akan dikembangkan dapat memanfaatkan lapisan distribusi sehingga proses pengembangan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selain itu, apabila terjadi permasalahan dalam jaringan, dapat diidentifikasi dengan lebih mudah karena letak perangkat dapat dilacak dengan cepat. Lalu yang kedua itu, pengguna teknologi Wi-Fi dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pengembangan jaringan untuk menghemat biaya pengkabelan. Dan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi ini, dapat ditambahkan sebuah access point di setiap lantai agar sinyal Wi-Fi dapat diterima dengan baik oleh pengguna jaringan. Lalu yang ketiga, lakukan maintenance jaringan secara berkala agar tidak terjadi interferensi yang sering mengganggu konektivitas data. Selain itu, setiap akan melakukan maintenance, hendaknya juga didokumentasikan secara tertulis seperti perangkat apa saja yang bermasalah dan apa saja yang telah terjadi dalam jaringan antara selang waktu maintenance agar permasalahan dapat diatasi dengan baik.